Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Muhammadin ibn Abdillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, hadratil masyayikh wa alimil ulama wa zu'ama, khususan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Sirajul Thalibin Sidomukti, Bapak Kiai Ahmad Masduki, atwalallahu umrah wa hafizah. Kemudian beliau pengasuh pondok pesantren Sirajul Thalibin Sukamakmur, akhirnya fillah Kiai Sa'loni, yang mudah-mudahan kedua beliau diberikan usia yang tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan kita semua melalui ilmu dan apa yang menjadi keberkahan untuk kita sekalian dari kehadiran beliau. Orang tua saya Bapak Kiai Muslih, beliau adalah guru kami dari Ringin Agung yang sudah menetap di Kecamatan Buryohuto ini ya, sudah hampir 40 tahun beliau merupakan kesepuhan di tempat ini. Kemudian para kiai, para pemimpin majelis taklim, para pemimpin musola dan ketua DKM, khususnya ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan diberikan pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan masjid sebagai wadah selain daripada tempat ibadah yang menyambungkan hati antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sarana wuslah bainal ibad di antara kita sesama manusia. Aparat pemerintahan, Ibu Camat dan Bapak, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan sehingga bisa memimpin kecamatan ini dengan baik, memberikan solusi atas tantangan-tantangan kesejahteraan, dan juga menciptakan kondisi yang kondusif, keamanan yang stabil sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Itulah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wabil khusus anggota Dewan Fraksi Partai Golkar Provinsi Bapak Insinyur Warsito yang saya hormati, alhamdulillah beliau ikut hadir dalam acara yang mulia yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan terhadap kita sekalian.
panitia pelaksana yang tadi sambutannya sangat taktis dan sangat luar biasa, lugas, tegas, dan sangat tepat. Luar biasa, saya ikut memperhatikan 3 sambutan semuanya Masya Allah. Terlebih dari Ibu Camat, mudah-mudahan Ibu Camat ikut juga mendukung pelaksananya acara yang sangat penuh dengan makna yang tidak sekedar menyambungkan di antara kita sesama manusia, sesama suku, sesama warga, dan yang paling utama adalah sebab-sebab zikir dan istighosah ini kita yakin mendatangkan kemanfaatan, baik kemanfaatan antara kita pribadi dan juga untuk kemanfaatan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu saya mengenalkan diri, tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah, Masya Allah, biiznillah, saya dari Banten bisa bersilaturahim dengan para bapak sekalian, bertemu dengan Pak Dewan, bisa mengenal camat di Bolyarkuto, ternyata sosok perempuan yang luar biasa, Masya Allah ya. Kurang wakeh yang tepuk tangan. Telat tepuk tangan kon di kongkon baik. Apresiasi terhadap pemimpin kita. Salah satu dasar orang menghormati manusia adalah dasar kepemimpinan. Orang boleh menghormati manusia, hormat takzim terhadap manusia itu dengan 4 alasan. 1, karena faktor usia. Kita menghormati orang lain karena orang lain itu usianya lebih sepuh dari kita, lebih senior dari kita. Ngerti senior? Apa senior? Hah? Apa senang istri orang? Senior kok senang istri orang? Bahaya ya. Senior itu generasi lebih awal daripada keberadaan kita. Tanpa memandang apapun, melihat orang yang lebih tua daripada kita, patut kita hormat terhadapnya. Yang kedua, karena faktor jabatan, pimpinan. Orang boleh hormat dan bahkan dianjurkan menghormati orang lain karena kapasitas orang lain itu adalah pemimpin kita. Kalau orang tidak menghormati pemimpinnya, maka tujuan kepemimpinan tidak akan tercapai. Menata kehidupan, mengatur keperluan publik, menciptakan kondisi sosial yang universal tidak akan tercapai karena tidak ada kepatuhan, ketundukan dan hormat terhadap pemimpin. Maka menghormati pemimpin itu diajarkan dan dianjurkan oleh agama. Kedua, pada orang lain karena ilmunya. Ketiga, hormat pada orang lain karena ilmunya, pada guru. Boleh saja guru kita lebih muda, kayak Kiai Mas Duki itu masih muda, tapi itu jangan mentang-mentang tua, model tua kemelinti ya. Model tua mengandalkan unsur tuanya tanpa menghargai orang muda, padahal yang muda lebih alim, lebih pintar, lebih bijaksana. Yang keempat adalah menghormati orang lain berdasarkan amal ibadahnya. Satu yang tidak boleh, menghormati orang lain berdasarkan kekayaannya. Bahkan dalam kitab Masaihul Ibad disebutkan man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu
faqad dhahaba sulusa imani. Sapa wong kok tunduk andap asor hormat terhadap seseorang karena orang itu kaya, ketundukan terhadap seseorang itu berdasarkan kekayaan orang tersebut, maka itu sudah menggadaikan 2/3 keimanannya. Jadi menghormati Bu Camat itu mesti dan harus sekaligus diajarkan. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tidak pernah berhenti untuk mensanjung, untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari tetap mensanjungkan sholawat dan salam terhadap baginda agung Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpur ya kok pelit-pelit aja boleh. Nah, Bu, pelit. Barang disebut nama Muhammad kok diem aja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil min ummati man idza dzukirtu alaihi falam yusalli alayya. Wong sing paling pelit, medit, melitak, metil, metitil, bakhil. Ya. Apa sih? Pelit, medit, melitak, metil, metitil, bakhil. Orang pelit itu orang yang nggak mau ngasih orang lain, tapi kalau memanjatkan diri boleh dan mau. Ya, ibu-ibu pengen makan sate beli, tapi kalau ada temannya nggak ngasih, itu jenenge wong. Ada orangnya. Oh, kabeh. Itu orang pelit. Dia mau memanjatkan dirinya, tapi nggak mau kalau apa yang dia punya dinikmati oleh orang lain. Itu jenenge wong. Nggak ada di sini, insya Allah. Nggak ada yang aku. Kalau orang bakhil itu mbahnya pelit. Orang bakhil itu apalagi memberikan kesenangan, berbagi kenikmatan dengan orang lain. Bahkan untuk memanjakan diri pun dia tahan. Itu orang bakhil. Pengen makan sate, padahal dia pengen sendiri, apa sendiri, buat sendiri, uang punya, tapi eman-eman mengeluarkan uang untuk memanjakan dirinya. Belan-belan nih ngambungi kebule untuk tukang sate. Dekat ke tukang sate, dia cium asap sate yang sedang dibakar, lumayan mambu sate. Kuwi jenenge wong bakhil, pelit, medit, apa? Pelit, medit, melitek, metil, metitil, ujung-ujungnya bakhil. Iku karakter. Ojo dikancani sing model ngono. Tapi Kanjeng Nabi punya versi sendiri. Itu dalam perspektif akhlak manusia. Kanjeng Nabi punya perspektif tersendiri. Al-bakhil min ummati, wong sing bakhil dari umatku itu adalah man idza dzukirtu, adalah orang yang ketika disebut namaku disandingnya. Man idza dzukirtu indahu, orang yang ketika namaku disebut disandingnya, falam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepada aku. Wong bakhil. Koyok sing enek ning kene iki bakhil kabeh. Sebut Kanjeng Nabi kok mecucu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat maksa
Nabi besar kita Nabi Muhammad. Tawadinan diwadani balik terhadap baginda agung, terhadap keluarga sahabat Nabi kita, Nabi yang paling mulia, sebaik-baiknya manusia, bahkan tidak sekedar sebaik-baiknya manusia, sebagai sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju kalau Rasulullah di justice sebagai sebaik-baiknya makhluk? Didalili dalile ali jirine saya kilani bilang lu Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa, dan tidak ada orang yang paling bertakwa kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampeyan disebut orang yang paling bertakwa. Ya, takwa yang sampeyan nggak bakal mengalahkan takwa ustadz sampeyan. Ya, ustadznya paling bertakwa, masih kalah dengan gurunya, masih kalah. Yang pada ujungnya ada orang terakhir adalah yang paling bertakwa, dan itulah adalah orang yang paling mulia, dan itu terjustis sebagai sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang burdah enek dari ini Maulaya sholli wa sallim daiman abada la khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi min kulli hawlim minal Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Kok menang? Hah? Capek deh. Apalagi mau mulai sholawat burdah apa burdah? Hah? Sholawat burdah apa? Masya Allah, kira-kira wong NU burdah nggak apa? Wah, NU KTP tadi. Sholawat burdah itu sholawat yang memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu arti burdah? Burdah apa burdah? Was, sholawatan ora apa? Artine ora apa? Apale opo jan? Apale duit 1.000 warna abang? Iku jenenge wong tawaduk, tahu warna duit. Burdah itu artinya selimut yang lorek, yang garis-garis. Itu namanya burdah, selimut yang lorek-lorekan. Ya, itu nama burdah. Arti burdah itu. Kenapa kok sholawat yang terkait dengan memuji-muji Nabi dinamakan sholawat burdah? Nanti ada sejarahnya. Mulai ngaji sejarah ya Nurul Yakin toh. Ada dalam kitab Madaih An-Nabawiyah, jumlahnya 4 juz. Sejuz halamannya sekitar 500. Karya Imam Ismail An-Nabhani. Dalam kitab Madaih An-Nabawiyah, dulu ada seorang pembenci Nabi.
Orang Arab itu yang terpandang 3 orang. 1 dukun. Ini dukun. Murid yang Arab. 1 dukun al-kuhan. Ideologinya bahkan tahu asal usul serta latar belakangnya. Lek tahu kita mengamalkan kuat. Memuji Nabi itu bukan sesuatu yang bid'ah, yang oleh orang yang baru berdakwah Islami yang selalu menuduh bahwa gak boleh muludan, gak boleh memuji Nabi, itu mengkultuskan. Bahkan dia katakan bahkan itu mengkultuskan. Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sa'adatil Muttaqin, karangan Imam Zabidi, Syarah Ihya Ulumuddin. Ihya ini dipakai yakin orang langsung pernah wajah. Pernah baca Ihya? Dengar namanya aja kan barusan ya. Ihya itu mucamat 4 jilid. Itu kitab keramatnya ulama-ulama sufi, karangan Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Disarai, disebarluaskan, diperpanjang, dijelaskan oleh Imam Az-Zabidi. Ada yang bacanya Az-Zubaidi. Membikin kitab, mengembangkan apa yang tertulis dalam kitab Ihya, namanya Ithaf Sa'adatul Muttaqin. Dalam Ithaf Imam Zabidi menjamin, merekomendasikan, berani bersumpah bahwa umat Muhammad yang memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian Nabi yang sangat tinggi tidak akan pernah masuk dalam wilayah kultus pada Nabi. Berbeda dengan umat terdahulu yang mencintai Nabi Isa alaihi salam sampai mengkultuskan Isa, mensejajarkan Isa sebagai Tuhan. Ini dituduh kayak wong kuwen, Pak. Jadi kalau memuji Nabi itu nantinya mengkultuskan Nabi, sama dengan orang-orang penganut Nabi Isa. Kenapa Imam Az-Zabidi? Kenapa? Wa Muhammadun wa in jalla qadruhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapapun Nabi ini sangat tinggi derajatnya, sangat tinggi makomnya, sangat luar biasa. Wa annahu muhtajun ila rahmati rabbi. Betapapun Rasulullah itu tinggi makomnya, tetap Rasulullah membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketinggian Rasulullah, hebatnya Rasulullah, istimewanya Rasulullah, mulianya Rasulullah, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muncul daripada dirinya sendiri Nabi. Hal ini bisa kita maknai melalui sholawat yang kita baca. Allahumma wahai Allah, sholli, berikanlah rahmat dan takzim. Engkau berikanlah kemuliaan, Engkau berikanlah rahmat. Berarti Allah pemberi. Ala Sayyidina Muhammad, terhadap gusti kita Nabi Muhammad. Rasulullah menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji Rasulullah, kita mengangkat Nabi, kita memuliakan Nabi, kita menghormati Nabi, betapapun dengan pujian yang sangat tinggi, dalam konteks kita meyakini Rasulullah orang mulia karena mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muncul dari sosok Nabi itu sendiri. Kita takut kan? Kita tak apa-apa. Orang ini baru sengaja minta sudah lupa. Kita Ihya Ulumuddin
disarai seorang Imam Zabidi, namanya Ithaf Sa'adatul Muttaqin. Masya Allah, para bapak, kita dianjurkan memuji Nabi. Ini adalah amaliyah kita nih, amaliyah yang dijaga, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ahlu sunnah wal jamaah. Alam amaliyah ulama-ulama yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah ulama-ulama yang disebarkan dalam pesantren-pesantren, amaliyah yang masuk dalam ruang ataupun bimbingan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sangat beruntung, ulama-ulama kita terdahulu berpikir tentang ini agar eksistensi umat mencintai Nabi tidak pernah bergeser sekalipun berubah waktu dan berubah zaman. Umat dari dahulu tetap eksis dan konsisten mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jasa para ulama mengenalkan tentang pentingnya cinta kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa Pak, kiai-kiai dulu itu ngajarin kita maulid, istighosa. Kata satu kiai, wong santri itu sudah biasa melaksanakan molimo. Apa molimo? Maling, main, mabok, madat, madon. Nah, ini pegaweane santri. Molimo itu seleranya santri, seleranya ahli sunnah wal jamaah, seleranya jamaah NU. Molimo, tapi molimonya bukan yang tadi, bukan maling, main, mabuk, madat, madon. Bukan yang itu, bukan. Kalau ini apa? Manakib, maulid, mauidul hasanah. Biasanya acara-acara tiga ini disusul dengan mangan mulih. Kuwi kuwi mangan mulih. Rencananya ada makannya enggak ini? Manakib, maulid, ya, moco istighosa, mangan, mulih baik, jangan mulih dulu, dulu makan. Ini selera wong NU itu, hasil wong NU seperti itu. Makanya kita itu harus menjaga amaliyah seperti ini. Ulama-ulama kita betul-betul mengingatkan bagaimana pentingnya menjaga eksistensi ahli sunnah wal jamaah. Karena zaman dahulu ada yang sangat dikhawatirkan, apalagi sekarang. Paham-paham baru yang datang ke kita, yang perlu dipagari, yang perlu kita jaga, yang perlu kita cari, Istighosa, Masya Allah, mereka menuduh itu bid'ah lah, musyrik lah. Terserah, kita melaksanakan bukan sekedar kata kiai, tanpa ada dalilnya. Ada dalilnya Pak. Tadi Ibu Camat sudah menyampaikan istighosa itu tidak berdasar. Dasarnya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melibatkan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighosa, bertawasul, bertawajud itu sesuatu penistaan. Dalam alam nyata, alam sosial saja orang perlu beristighosa. Saya ingin ketemu Bu Camat itu rada susah kalau tanpa dibantu dengan stafnya. Ya lumayan punya kenalan staf Pak Bu Camat. Ketika nanti saya perlu dengan Bu Camat, gampang menghubungi stafnya. Saya nggak perlu sama stafnya.
Kenapa saya yang menghubungi stafnya, padahal perlu saya kepada Allah Subhanahu pada bencana, tetapi yang saya hubungi adalah stafnya. Itu istighosah. Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni, wahai tolong aku wahai Rasulullah. Kenapa minta tolongnya sama Rasulullah? Ini yang dituduh oleh orang-orang Wahabi yang dikatakan musyriknya istighosah. Adrikni ya Rasulullah, jaluk tolong dengan Rasulullah. Itu biasa, karena kita tidak sedang meminta tolong kepada Rasulullah. Maksudnya adrikni ya Rasulullah, wahai Allah, wahai Rasulullah, tolong sampaikan pada Allah, saya lagi mumet bayar utang. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan ke Allah, saya lagi mumet, penyakit gak sembuh-sembuh. Itu istighosah. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan ke Allah, saya lagi perlu rezeki, sudah 3 bulan seret, cicilan ora kebayar, istri muring-muring sampai wajahnya istri kumpul jadi satu, mata, hidung, mulut ngelompok, gara-gara 3 bulan rezeki di istighosah istri sing model ngono. Jadi saya punya perlu ke bencana, tapi saya yang saya hubungi adalah rumongso saya nggak kenal dengan Bu Camat. Nanti kalau saya telepon Bu Camat nggak bakal diangkat, nggak kenal juga enggak, ya kan Bu? Kenal juga enggak, tapi saya kenal sama tokoh masyarakat yang dekat dengan Bu Camat. Halo, saya yang perlu sama, minta tolong lah kata saya. Tolong apa? Saya mau bikin KTP, nggak jadi, tolonglah sampai dekat Bu Camat. Ya, tidak lama lagi. Itu namanya istighosah. Jadi bukan minta sama orang, sama wali yang disebut, enggak. Ibadallah, rijalallah, abisuna, lihatlah wahai para wali, tolong kami sedang kesulitan. Wahai para wali, tolong masyarakat kita Indonesia yang sedang sulit dalam menghadapi wabah bencana ini. Diangkatkan bencana dan wabah ini dari bumi Indonesia. Minta tolong dengan bahasa kepada wali, maksudnya para wali agar menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kata wong Wahabi, ada wong ya? Ada orang ya? Kenapa nggak ngomong aja langsung ke Allah? Kenapa harus ngomong melalui para wali? Udah dibilangin, sini itu merasa jauh dengan Allah. Sementara dalam tataran sosial politik saja, untuk menghubungi pejabat tinggi harus ada perantara. Jadi istighosah, tawasul, tawajuh bukan sesuatu yang baru. Kalau ada yang bilang bid'ah, lapor ke saya. Nah, kalau dia ada, saya pulang. Ya, saya pulang ke sini. Ya, itu tugasnya kayak Mas Duki sama kayak Sakroni nanti yang membentengi Amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah di Buria Kota ini. Perlu dukungan dari Bu Camat dan Pak Dewan agar bumi kita aman, tidak termasuk di pemahaman-pemahaman yang radikal, yang ekstrim, yang melawan terhadap apa panji-panji negara. Dari kelakuan ekstrim, perbuatan ekstrim, tindakan ekstrim, dimulai daripada pemahaman ekstrim dalam beragama. Islam Nahdiyah adalah pemahaman yang mutawasid, moderat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu ada sahabat yang namanya Utsman bin Hunayf. Sampai jam berapa? Itu sudah setengah jam. Kontraknya sampai jam berapa? Nah, soalnya kalau lebih dari jam 12 berarti hitungannya saya 2 hari ceramah di sini.
Dan itu Bu Camat sama Pak Dewan harus bayar kompensasi. Dulu Utsman bin Hunayf datang ke Nabi. Utsman bin Hunayf, maaf, matanya dikondisikan oleh Allah apa? Matanya bukan buta, tapi nggak bisa lihat. Biasa mereka kayak gini, tapi gelap. Kalau buta kan, menutup. Itu Utsman bin Hunayf. Datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah. Ini ada dalam kitab Mustadrak karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Dari kitab Mafahim karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau berikan, kau bantu aku, kau sembuhkanlah mataku. Kalimatnya spesifik seperti itu. Sama seperti sampean datang ke dokter, Pak dokter, saya perut saya kambuh, wahai Rasul, ya Pak dokter, lambung kumat, tolong Pak dokter. Musyrik, mau disebut musyrik kayak gitu? Enggak musyrik. Kita mengadu terhadap dokter terkait penyakit yang sedang kita keluhkan. Kenapa? Karena Allah menggunakan jalur orang-orang yang diberikan kemuliaan, dalam hal ini ilmu medis. Minta ke dokter agar dokter mengusahakan kesembuhan perut, lambung perut yang dialami. Hakikat penyembuhnya adalah Allah Subhanahu. Istighosah itu namanya. Itu mah istighosah dipersedakan. Jadi istighosah itu istri 3 yang sah. Baik, minumnya gak ada gelasnya lah. Kayak wong preman lah ya. Istri 3 yang sah. Jadi kalau istri sah model mulu punya kapret gitu, ya, kudu dipoyoki. Istighosah itu minta tolong ke Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kemuliaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istighosah. Jadi nggak ada musyrik. Teruskan ini, dan ini yang membuat amaliyah, maulid, burdah, dalail, istighosah, ini yang membuat kita ahlu sunnah wal jamaah, khususnya kaum Nahdliyin, menjadi kuat. Bukan pengurus NU yang duduk di meja itu yang menguatkan ke-NU-an yang ada di Indonesia, tetapi grassroots, arus bawah yang menjalankan amaliyah ini, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sekitar kita ada orang yang moyoi, selalu membid'ahkan tahlilan. Sekitar kita ada orang yang selalu menyalahkan maulidan dan seterusnya. Ini membuktikan atau ini perlu dilawan dalam tanda petik dalam kaitan membela pemahaman kita dengan langsung mempraktekkan amaliyah ini. Nah ini, Masya Allah, mudah-mudahan dijaga istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadisnya. Dulu ada 3 sekawan, namanya namanya Abu Syekh, Imam Tabrani, dan Imam Dawud, Abu Dawud. Semuanya ini periwayat hadis sahih. Banyak riwayat hadisnya dalam kitab Irsyadul Ibad. 3 orang ini mondok di Madinah, pesantren di Madinah. Orang Gorontalo kan pesantren di mana? Nah? Di mana? Di Sidomukti. Ya, dipakai pondok-pondok yang sejalur dengan kita. Ya, cari ilmu yang jelas. Yang jelas itu yang orang pesantren itu ada kiainya, ya. Pesantren itu ada kiainya, ada santri, ada kitab yang diajarkan. Zaman sekarang banyak
rumah-rumah tahfidz, rumah pesantren, kiainya nggak ada. Para bapak hadirin, para ibu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah rezeki, mudah urusan, dan ditambahkan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kita memulai berbicara sebagai manusia yang paling mulia, bukan sekedar manusia yang paling mulia, tetapi makhluk yang paling mulia. Salah satu bukti kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengundang langsung Rasulullah dalam kondisi Nabi sedang susah, prihatin, galau. Isra Mi'raj itu terjadi saat Rasulullah sedang mengalami kegelisahan jiwa. Maka tahun Isra Mi'raj tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Ya mbok, wong Ustaz orang tahu nerangke kok. Nerangke Isra Mi'raj bahwa kapan kejadiannya nggak pernah disebutin. Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau kita menggunakan hitungan hijriah, sekarang hijriah tahun berapa? Nggak tahu lagi tahun hijriah. Berapa? 1440. Bu Camat aja tahu. Muslimat itu kok nggak tahu. PCN-nya mana ini? Iya gitu, Muslimat itu nggak tahu tahun hijriah. Tahunnya tanggal 2, tanggal 3 Masehi terus ya, tahun gajian. Tahun 1443 tambah 2 tahun itu adalah peristiwa hijrah, terjadi Islami. Karena Islami terus 2 tahun sebelum hijrah. Dalam usia Nabi 51 tahun. Saat itu Rasulullah sedang betul-betul mengalami goncangan jiwa sebagai layaknya manusia biasa. Kenapa? Karena Rasulullah baru saja ditinggal wafat oleh istrinya yang sangat setia, sangat bijaksana, sangat membantu, dan sangat luar biasa. Pokok tidak ada manusia di muka bumi yang konteks kesolehannya, yang membelanya terhadap suami, yang luar biasa hormat dan sayangnya terhadap suami, mengalahkan Khadijah alaihassalam. Kenapa saya panggil Khadijah dengan alaihassalam, bukan radhiyallahu anha? Padahal Khadijah bukan nabi dan bukan rasul. Karena satu-satunya orang bukan nabi yang mendapatkan wahyu yaitu adalah Khadijah. Beliau satu-satunya perempuan yang luar biasa mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya menyampaikan salam dari Allah bahwa Allah berkirim salam terhadap Khadijah. Lantas Rasulullah menyampaikan, ya Khadijah, innallaha yuqri'ukis salam. Sesungguhnya Allah mengirimkan salam kepada engkau Khadijah. Akhirnya dibalas oleh Sayyidah Khadijah, Allahumma antas wa minkas, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darassalam. Mari Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkau adalah zat yang memberikan keselamatan.
Ini kalau ibu tahu macamnya ini kita Samsul Ma'arif itu kayak Syaroni sih ini. Si maca As-Salam itu Asmaul Husna keberapa? Keberapa? Wah, ketahuan lagi gak pernah baca Asmaul Husna ini. Waduh, kok gak ada yang tahu sih? Tahunya apa sih Bu? Repot sama. Keberapa? As-Salam? Keenam. Wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus. Keenam. As-Salam. Dalam kitab-kitab hikmah dikatakan, man qara'a as-salam, barang siapa yang membaca Asmaul Husna yang keenam lafaz as-salam dengan ya salam, ya salam, ya salam. Berapa kali? 131 kali Bu Camat. 131 kali. Kenapa 131? Kita hitung. Sin, nah kalau ngaji falak 60. Sin 6, lam 30. Berarti berapa? 9, alif 1, 91, mim 40, kalman, kaf, lam, mim, kaf 20, lam 30, mim 40, 131. Barang siapa yang membacanya, kalau dia membaca as-salam, ya salam, ya salam, ya salam 131 kali, setelah 131 kali ditutup dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. 131 kali. Barang siapa yang membacanya pagi hari, maka dia tidak akan mati sampai pagi kembali. Jadi ini tes umur 24 jam. Iya. Nah ibu-ibu bacanya habis maghrib, nggak bakal mati sampai maghrib lagi. Makanya kalau ibu nggak ingin mati, baca ini. Loh temen, serius maksud katanya mati itu sudah ada ketentuannya. Oh iya. Lalu bagaimana dengan janji as-salam? Ya bisa aja Gusti Allah yang ngatur kok. Ibu rajin baca as-salam, 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 as-salam. Malaikat kapan ibu mati ini? Maca as-salam terus dilalah. Kalau sudah jadwalnya mati, ibu dikasih lupa nggak baca as-salam. Lah ini jadi malaikat sikat ini. Mumpung lagi wong itu as-salam. Nabi Khidir itu sampai sekarang nggak mati karena rajin baca as-salam. Dilarang nggak lupa-lupa Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu diceritakan sampai sekarang nggak mati-mati karena nggak rajin baca as-salam. Sayyidah Khadijah, ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana ketika seorang suami yang begitu cintanya terhadap istri, memiliki istri yang sangat taat, memiliki istri yang sangat nurut, istri yang sangat solehah, istri yang sangat bijaksana, istri yang ikut mendukung perjuangan suami, sehingga rasa cinta yang ada dalam hati seorang suami betul-betul mendalam. Oh, istri meninggal, pasti secara psikologis merasa tertinggal dan kehilangan. Masih istri kok ada suami salah. Itu suami doanya ya Allah kapan mati istri ya Allah kapan. Nah kalau istri Masya Allah ada suami yang sedang pusing di luaran, rapat dewan, ruwet, deadlock, pulang istrinya. Nah sabar Pak, betah Pak Dewan. Iya, kalau kita punya masalah di luar, di rumah terhidup oleh hadirnya istri, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-mar'ah as-solihah idza nadzarta sarratka. Wedok yang baik, yang solehah itu ketika dilihatnya membahagiakan. Ini kadang suami takut ketemu istri, pulang aja dari pintu belakang, dilarang istrinya lagi di belakang, lagi di WC.
Nah ini para ibu disambut kedatangan suami sehingga masalah-masalah di luar dengan ketemu dengan ibu bangkit semangatnya, hilang susahnya, muncul harapannya dan tetap memiliki optimis yang sangat luar biasa. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadapi kufar Quraisy dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan, dengan masalah-masalah di luaran, pulang hilang masalah-masalah dengan hadirnya Khadijah alaihissalam. Kita beda, di luaran aman, di luaran guya-guyu, barang mulai langsung perang. Ibu-ibu gitu. Awas tuh yang kayak gini ini gak ada betah suami di rumah ya. Itu Sayyidah Khadijah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan dengan Rasulullah, kehilangan dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Sayyidah Aisyah itu bu, orang yang sangat cemburu terhadap Khadijah, padahal Khadijah sudah tidak ada ya. Lah, istri muda cemburu sama istri tua biasa. Kalau ada, ini istri muda ada, istri tuanya sudah tidak ada. Khadijah itu sudah meninggal dunia, tapi Aisyah itu orang yang cemburu terhadap Khadijah. Kenapa? Rasulullah selalu memuji Khadijah, bahkan Khadijah sudah tidak ada. Makanya Aisyah itu berdoa apa jenenge sedikit skeptis lah. Sempat kejadian pada Fatimah, sampean kan anaknya Mbak Khadijah. Enggak, bukan Fatimah ini bukan. Fatimah binti Rasul. Sampean ini kan putrinya Khadijah. Khadijah itu sebenarnya apa sih istimewanya? Saya agak setuju dengan Nabi itu. Kenapa? Lah Nabi itu dapat Khadijah. Khadijah itu dalam keadaan janda, Rasulullah dijaga. Lah saya dapatnya, Nabi mendapatkan saya dalam keadaan gadis dan perawan. Hebatan saya. Kata Anies, nangis Fatimah. Ya dipelkutu seperti itu ya. Hah? Apa? Dibully oleh Sayyidah Aisyah. Sampai mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Nabi, wahai bapakku, itu loh Ibu Aisyah kok ngomongin kayak begitu. Akhirnya Rasulullah membela Khadijah. Loh, sampai ngomong sama Ibu Aisyah, benar Aisyah mendapatkan Nabi dalam keadaan gadis. Dia gadis, tapi Aisyah dapat abad wisdudo. Tapi Ibu Khadijah walaupun rondo dapat abah dalam keadaan jejakan. Menang ibumu, menang Khadijah daripada Aisyah, dibela terus. Makanya Rasulullah SAW sampai ngomong Fatimah itu adalah bid'atun minni. Fatimah itu adalah merupakan segumpal daging daripada aku. Faman adaha, barang siapa yang menyakitinya, fakut adhanai, maka dia sama seperti menyakiti aku. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah adalah Nabi, sosok yang sangat dicintai Nabi. Sampai-sampai Rasulullah itu waktu mau meninggal dunia, Rasulullah waktu meninggal dunia itu ngabari pada Fatimah, BCI. Fatimah di BCI. Setelah di BCI nuangis. Ya di BCI mati. Ibu-ibu kalau mau mati BCI suami, malah guyu suami. Alhamdulillah. Nah ini Rasulullah BCI Fatimah ngasih kabar bahwa beliau mau wafat. Nangis ya Fatimah. Setelah itu setelah nangis Rasulullah BCI lagi. Setelah itu ketawa. Akhirnya Ibnu Abbas yang hadir di situ bertanya, heran sama sampean Mbak, tadi menangis, setelah itu kok ketawa, kenapa? Tadi itu Abah membisiki saya bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Terus yang berketawa, Abah ngabari lagi bahwa setelah Abah meninggal dunia, orang pertama yang menyusul adalah engkau Fatimah. Saya ketawa langsung bisa menyusul lagi. Jajal ibu si suami, Bu, iki Abah mau meninggal dunia, setelah ini ibu yang meninggal dunia kan? Senang kayak gitu.
Fatimah malah seneng. Ibu dibisiki nanti loh setelah emasnya, setelah abang meninggal dunia, nanti 3 hari lagi sampai nulung dino sampean mati. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah. Maka sebagai bentuk apresiasi perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah, Allah mengkondisikan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi maha suci zat alladzi asra kang wis nglungakaken ing dalem waktu bengi bi 'abdihi ing kawulane alladzi. Nek jere ngaji alfiah dunia santri, orang-orang santri yang ngaji kitab Nahwu dan Sorok yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Nur Aini, bahwa ba dalam lafaz bi 'abdihi ini adalah ba zaidah. Dari lendi ada sampai kok tekan dari bilbas ta'in wa addi awid al-siti wa mislama wa min wa'an bihantiki. Dalam grammar Arab, lafaz ba itu digunakan makna isti'anah. Seperti kotok tu bisikin, saya memotong roti menggunakan pisau, namanya ba isti'anah. Bilbas ta'in wa addi dan ba muta'addi wa zida wa dorfiyat astabin biba. Dan denggari jaidah opo ba ada yang zaidah. Lafaz asro itu ganti saya ini bilangnya santri ke kakang santri. Asro itu adalah fi'il madi yang muta'addi binafsih. Lafaz saro tadinya lazim, yang muta'addi karena dikaitkan hamzah. Bil hamzi wa tad'ifi addi malazim au harfi jarrin insula siang musim. Kita melakukan santri. Wah, misalnya orang-orang ini pada karo ibu-ibu. Kita ngomong nado maksud bil hamzi wa tad'ifi addi malazim au harfi jarrin bisyakin sulasian musim dengan hamzah. Kalau lafaz itu adalah lafaz yang tidak membutuhkan objek, ketika membutuhkan objek maka lafaz itu diperlukan hamzah. Asalnya saro, ya, kemudian menjadi asro, muta'addi binafsi. Bi abdihi, baknya nggak perlu dimaknani kelawan. Jadi baknya nggak perlu dimaknani kelawan. Nek dimaknani kelawan malah salah paham. Maha suci adat alladzi asra yang sing wis mbrangkataken apa si alladzi bi abdihi ketemu kelawan kaulane alladzi. Bine bimakna irsa wa al-siki. Kaya mamur itu bisa ide, salah paham. Makanya menggunakannya ba zaidah, ya, ba zaidah yang sudah memberangkatkan ing kaulane alladzi terhadap hambanya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan kendaraan spesial, burak. Bu, burak, tahu burak? Nah, tahu burak? Tahu enggak? Tahu enggak? Ya pasti enggak tahu, saya juga enggak tahu. Ya. Makanya yang saya mancing, yang aku tahu itu pernah lihat di mana? Enggak tahu lah. Rasulullah kendaraan yang difasilitasi oleh Allah adalah kendaraan burak. Burak itu kenapa dimakan burak? Karena kail barqi, kecepatannya, speednya seperti kilat. Innova ya Pak, mobil Innova ya Pak, bukan Pak. Innova itu kalau mau speednya bak gas. Kalau burak cukup ngomong antar kayak kuning Banten, terus kan Banten. Belum ada teknologi yang kayak gini. Belum ada teknologi yang kayak gini. Begitu. Jadi sebuah kendaraan kecepatannya satu kali jejak, satu kali ngomong sampai pada tujuan. Begitu saya ngomong pengen sampai Banten, nyampe Banten beneran. Makanya dinamakan burak. Burak itu luar biasa.
Jepang pun belum bisa mengadopsi teknologi burak. Burak itu kalau naik nanjak, suspensi belakangnya mulur, sebreker belakangnya memanjang, akhirnya dikendarainya tetap dalam keadaan rata. Ya. Kalau turun, sebreker depannya yang memanjang, tetap rata juga. Punya mobil yang kayak gini Pak Dewa. Jadi naik gunung, turun bukit segala macam tetap datar. Itu buruk. Yang berangkat Rasulullah, makhluk yang mulia, kendaraannya kendaraan yang mulia, yang mendampingi sosok malaikat yang mulia. Apa burak itu? Burak itu adalah merupakan gambaran. Kalau orang dulu itu adalah takwil. Kenapa Rasulullah menaiki burak? Burak itu sosok binatang yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibu, dan tidak ada anak. Ya, benar. Pernah lihat keturunan burak? Burak berkembang biak, saya beli satu. Burak tidak berkembang biak, dan burak itu luar biasa. Tidak didahului dengan induk betina ataupun induk bejantan. Dia ada langsung burak. Dalam bahasa sifat Allah, lam yalid walam, dia tidak diperanakkan dan dia juga tidak beranak. Tidak diawali dengan pendahulu burak bapak, burak ibu, dan juga di bawahnya tidak melahirkan burak sebagai anaknya. Artinya apa? Ini hukum Allah. Hukum Allah itu adalah, burak itu adalah hukum yang langsung diciptakan oleh Allah, tidak berdasarkan pendahulu. Burak tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, karena biasanya sesuatu yang lahir melalui bapak dan ibu pasti gennya mengikuti gen bapak dan benar. Biasanya anak itu lahir dari bapak dan dia pasti mirip daripada kedua anak ibunya. Ada yang bapaknya gagah, ibunya cerewet. Anaknya cantik, cerewet. Cantiknya dari bapaknya, cerewetnya dari. Jangan heran punya anak cerewet, ibunya cerewet. Ya, ibunya cerewet karena anak itu selalu mengikuti gen pendahulu bapak dan ibunya. Seperti itu. Anak itu meneruskan gen orang tua. Karakternya mesti mengambil daripada orang tua. Ada bapaknya hitam, sini itu masih kesinggung. Orang-orang hitam itu masuk dalam kategori intelek, ireng tinggi jelek. Ibunya putih, bapaknya pemarah, ibunya pendiam. Ya. Barang lahir anaknya, bapaknya, anaknya hitam, pendiam, wajar mengikuti gen bapak dan. Makanya ada cerita, ada kiai punya anak perempuan cantik, apa? Cantik, mulus. Sampai kalau minum kopi itu lewat jalannya kopi itu kelihatan. Loh, ketawa. Anak kiai tadi. Paning. Kayak sosok kita berdepan. Anak kiai. Wah. Nek cantik itu biasa. Ibu-ibu ya cantik. Itu coba. Orang cantik itu biasa. Sekarang itu orang cantik itu biasa. Beda. Kalau dulu cari orang cantik susah. Oke, benar. Sekarang cari orang cantik, apalagi yang masih muda. Yang muda 50 tahun aja kelihatannya cantik.
apalagi yang masih 20-25, wah cantik, wajar, nggak pernah kenal dapur. Hah? Iya, cantik, kenalnya make up, mandi, make upnya juga luar biasa, macem-macem. Wah, habis mandi aja pertama dibersihkan sama yang kayak minyak, ya, bersihkan lagi pakai kapas, pakai cair, bersihkan lagi baru pakai bedak. Telung episode dandan. Iya. Nah, makanya kalau mau kondangan itu bapaknya tidur dulu, ibu dandan, bapak tidur bu ya. Nanti kalau udah selesai bangunin. Dandan 2 jam. Kondangan di jam luru, dandan jam 12. Jam 12. Sampai bapaknya tidur sampai ngorok-ngorok itu, dibangunin sampai kalah bapaknya. Jam berapa ini ya bu? Dandan jam 12. Wajar cantik-cantik sekarang, ya, cantik-cantik sekarang. Kalau dulu ibu-ibu zaman dulu, perempuan zaman dulu kenalnya dapur, istilah orang Jawa itu tungku, masak pakai kayu, ya, sambil ditiup. Kalau mati apinya ditiup, mulut orang awulan muncrat. Iya. Wah, perempuan dulu nggak cantik-cantik. Lah sekarang kok cantik-cantik. Sekarang cantik-cantik. Aji tasawuf tak terang deh. Lalu tambah mubeng sampai nanti ngasih akidah. Falamma tajalla Musa, maka ketika Allah memperlihatkan dirinya, ja'alahu dakka, maka dengan tajallinya Allah sedang memperlihatkan dirinya hanya baru cahaya sebesar jeriji jari tangan. Cahaya Allah baru sebesar jari tangan saja. Gunung Tur Saina hancur lebur. Bahkan dalam kitab tafsir Sawi, pernah dengar tafsir Sawi? Tafsir Sawi ada Jalalain. Kitab Jalalain pernah? Kalian tahu? Ya. Kalau kalian sering tafsir Jalalain belum tahu? Dalam tafsir Sawi ada Jalalain. Tafsir Sawi itu menjelaskan hancurnya Gunung Tur Saina itu menjadi 6. 3 di Makkah, 3 di Madinah. Salah satu yang di Makkah adalah Gunung Sawi. Pernah di Gunung Sun? Nah, mudah-mudahan, amin. Pengen mampu ke sana? Pengen bu? Mampu datang ke sana, melihat sejarah kebesaran Islam, naik ke Gunung Sur di saat Rasulullah sembunyi daripada kejaran kufar Makkah ketika hijrah di Gunung Sur. Kita mudah-mudahan nyampe ke sana, dolan di Gunung Sur, ya, berkeliling Ka'bah, tawaf, sholat i'tikaf di Masjidil Haram, ziarah makam Nabi. Pengen tak ajari doanya, pengen wiridannya, mau melaksanakan wiridannya, baca Fatihah 40 kali setiap sholat setelah sholat subuh. Fatihah 40 kali, Yasin 3 kali, surat Ikhlas 100 kali, surat Tanah 10 lembar. Lu kok ketawa? Saya serius, tak jamin wiridan ini mustajab. Kalau ibu benar-benar ingin umrah, alhamdulillah sekarang pintu umrah sudah dibuka. Ya, walaupun dengan protokol kesehatan yang masih ekstra, sekarang sudah dibuka 32 juta umrah. Nah, ibu-ibu Surakarta 10 lembar, 10 orang berangkat umrah. Ya. Baca Fatihah 140, surat Yasin 3, terus surat Tanah 10. Ada tangan sama Bu Camat ya Bu. Kata Bu Camat kalau nggak tanda tangani nggak berangkat. Tak tanda tangani ajak saya. Gunung Sur
kemegahan daripada Turi Saina ketika Allah menampakkan dirinya hanya baru cahaya. Hanya baru cahaya. Cahaya Allah yang baru besar, sebesar jeriji jari tangan sudah menghancurkan gunung yang kuat yang kokoh, apalagi manusia. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun terjungkal pingsan semaput. Gak kuat Nabi Musa melihat Allah, bahkan cahaya pun gak bisa. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimampukan oleh Allah hatta ro'a an-nabiyyu rabban kalama, sehingga Nabi dalam peristiwa Mi'raj itu dikondisikan mampu melihat Allah dan berbicara dengan Allah, dan sekaligus Allah mewajibkan kewajiban 5 waktu sholat setelah sebelumnya diwajibkan 50 waktu. Datang pertama mulai ketemu Nabi Musa. Gimana Muhammad? Bertemu dengan Allah. Dia ini dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Wajib sholat 50 kali buat saya dan umat saya. Aduh Muhammad, kata Nabi Musa, bahaya, bahaya lagi sampean. Umatmu gak bakal kuat sholat 50 kali. Coba kita bayangkan sholat 50 kali. Satu kali sholat berapa menit? Hah? 5 menit? Ya, sholat popol 5 menit. Sholat kilat. Satu hari 50 kali, sehari semalam 24 jam. Berarti kita per 25 menit harus sholat. Ibu-ibu barusan ke toilet, habis pipis, bebersih, wudu, pakai mukena, sholat, assalamualaikum, adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan sholat per 25 menit wajib sholat. Mas, gak kober mangan sampean, gak kober nyambut gawe, kober nonton TV, sholat kaya uripe 25 waktu, gak bakal kuat umat sampean Muhammad. Boleh, balik nih, jaluk di diskon. Bolak jawab umatmu itu seneng kalau diskonan. Nah, dituli kalau diskon ya gelem wae. Ya tuku kerudung harga 50.000, diskon 50%, akhirnya 25.000. Aslinya kerudungnya 25.000. Semakin belum dia usi. Kurangi 20, 5 waktu menjadi 45, menjadi 40, sampai menjadi 5 waktu. Itu kata Nabi Musa alaihissalam, Muhammad gak bakal kuat umatmu. Kulo jaruk malih. Kau setuju kan? 25, 20, 15, 10 menjadi 5. Kata Nabi Musa, kurang lagi kamu Muhammad, minta lagi dikurangi. Andai saja Rasulullah minta ke Allah, langsung ya Muhammad, gak usah sholatkan umatmu. Tapi Rasulullah isi malu saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gak apa-apa. Walau alhamdulillah kama yang bagi dijalani wajibkan dari ma'adini sultanin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ma radita daiman abada. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa likal mustada wa bikal musta'an an taghfir lana dhunubana wa khata'ina kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqulu lana shifaan min kulli da'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqlana khurujan min kulli bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqlana tahqiqan li kulli raja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqlana qabulan li kulli du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqlana islahan li jami'il abna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taquluna wuslan li maratibis syuhada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taquluna bulughan li maratib hayatis suhada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taquluna najatan min kulli ala.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لنا بعدا من كل شقاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لنا نصرا من جميع الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.